Direktur Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Nur Wahid mengaku pernah terpapar paham radikalisme saat masih menjadi perwira pertama Polri. Nah, saat itu saya jadi Kapolsek di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, ya. Kemudian karena ghiroh atau keinginan mendalami agama, kemudian saya sering mendengarkan ceramah-ceramah di Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki, di tempatnya Abu Bakar Ba'asyir. Karena sering ikut pengajian dan latihan militer di Al-Mu'min Ngeruki, Ahmad jarang masuk kantor dan pekerjaan jadi terganggu. Akhirnya, Ahmad menjalani sidang disiplin karena dinilai indisipliner dan melawan atasan. Pak Innalillah, saya ditahan 21 hari oleh Provos Polda Jateng. Nah, tapi alhamdulillah, karena ditahan itulah saya mengalami kontemplasi, penyadaran tadi. Kalau nggak ditahan ya mungkin udah berangkat ke Afghanistan, nggak ketemu kalian lagi. Ahmad menegaskan radikalisme terorisme tidak ada kaitan dengan agama apapun, karena tidak ada agama yang membenarkan. Namun, agama tetap saja diseret-seret oleh mereka yang memahami dan mengamalkan agamanya secara menyimpang. Dan ini biasanya didominasi atau menunggangi agama mayoritas di suatu negara atau di suatu wilayah. Kemudian di Indonesia itu mayoritas kan Muslim. Maka semua teroris yang kami tangkap, kami tahan itu KTP-nya Muslim. Sahabat Liputan6.com, ketemu lagi bareng aku Sheila Oktarina tentunya di Bincang Liputan 6. Dan hari ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang unik sekali ya. Beliau ini adalah perwira tinggi polisi, tapi dulu sempat terpapar paham radikalisme. Wow, seperti apa ceritanya? Kita akan cari tahu. Bahkan sekarang ya akhirnya beliau sudah tersadarkan dan menjadi Direktur Deradikalisasi BNPT. Kita akan langsung berbincang dan ngobrol bersama Brigjen Polisi Ahmad Nur Wahid. Halo Bapak, Pak Brigjen. Apa lebih akrab Pak Ahmad boleh ya? Oh deh, Pak Ahmad boleh, apa saja boleh. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Sehat, luar biasa. Saya lagi mana sehat? Sehat juga dong. Tadi perjalanannya ke sini agak jauh ya? Iya. Membawa rombongan nih luar biasa, pasukan satu unit. Ya. Tapi lumayan pas sampai sini adem ya, banyak ijo-ijo di luar. Ijo-ijo. Bahkan tadi ada kijang juga rusak ya? Ya ada rusa, oh, rusa bukan rusak. Dan kita kan ada di area Direktorat Deradikalisasi. Dan saya kan punya pondok pesantren di belakang ini. Wow. Ya, pondok pesantren Al-Lapas. Kalau bisnis ke jalan-jalan sana boleh? Insya Allah. Tapi ada SOP-nya. Oh, ada SOP-nya. Iya. Oke. Ini sahabat Liputan 6, kita kan mau mengenal secara lebih dekat nih sama Pak Ahmad ya. Boleh ceritain dong Pak, awal-awal perjalanan karirnya. Kenapa sih tertarik menjadi seorang polisi? Oh gitu ya. Jadi saya itu orang kampung, ya. Kebetulan saya lahir di Sleman, daerah Tempel itu Sleman Barat ya, Yogyakarta. Tahun 68, ya. Kebetulan saya tidak ada keluarga ABRI ya, tidak ada keluarga TNI, tidak ada keluarga Polri. Ya niatannya waktu itu ingin sekolah yang tidak bayar aja. Sekolah yang gratis kan hanya Akabri saat itu ya. Kalau sekarang ada TNI atau Akmil, ada AAU, ada AAL, ada Akpol. Nah saya kebetulan daftar di Akabri, masuknya di polisi. Jadi perwira Polri. Lulus tahun 89, masuknya tahun 86. Jadi sebenarnya landasannya biar sekolah saya nggak bayar gitu. Iya, karena kan karena kalau jiwa lulus, pengen jadi polisi gitu. Sebenarnya saat itu saya pengennya jadi TNI. Jadi tentara. Waktu itu di zaman Orde Baru itu kalau tentara itu kan bisa jadi bupati, jadi gubernur, betul gak sih? Nggak tahu Pak, belum lahir. Tapi Tuhan menghendaki saya jadi polisi. Ya udah, saya cintai polisi, saya fokus dan konsentrasi untuk profesional di polisi. Oke. Akhirnya seiring berjalannya waktu dengan jabatan yang sekarang Bapak emban ya, berkarir. Tapi ngomong-ngomong nih Pak ya, pernah dengar ada rumor yang mengatakan kalau Bapak ini pernah terpapar
Radikalisme itu gimana ceritanya sih, Pak? Jadi gini, radikalisme itu kan paham atau ideologi yang menginginkan terjadinya perubahan tatanan sosial politik yang sudah mapan, yang sudah firm. Dalam konteks Indonesia kan ada konsensus nasional, ada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Nah, orang yang berpaham radikalisme ya sejatinya ingin merubah tatanan sosial politik tadi secara ekstrim atau secara kekerasan. Dan kemudian yang namanya radikalisme atau dalam terminologi asing sering disebut ekstremisme itu, ya ini sejatinya adalah virus ideologi yang berpotensi memapar siapa saja, tidak terikat suku, ras, agama, tidak terikat profesi, bahkan tidak terkait atau tidak terikat pada kadar intelektualitas seseorang. Ini virus ideologi namanya. Oke. Iya. Nah, seseorang yang terpapar virus ini, maka dia kognisinya atau inteleknya pintar tetap, tetapi spiritualnya jadi rusak. Jadi nggak bisa berpikir secara fair, secara substansial, dan kalau dalam perspektif agama, karena begini, radikalisme, terorisme itu sebenarnya kan tidak ada kaitannya dengan agama apapun ya, tidak ada kaitannya, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya kan. Nah, keterkaitannya itu bukan pada agama tapi pada oknum umat beragama yang salah dan menyimpang dalam memahami dan mengamalkan agamanya. Dan ini biasanya didominasi atau menunggangi agama mayoritas di suatu negara atau di suatu wilayah. Kemudian di Indonesia itu mayoritas kan Muslim. Maka semua teroris yang kami tangkap, kami tahan itu KTP-nya Muslim. Nah, pertanyaannya, kenapa kok bisa? Ya itu tadi. Saya berpangkat kapten saat itu. Kapten itu sekarang AKP lah ya, Ajun Komisaris Polisi. Bukan agen kupon putih loh, bukan. Nah saat itu saya jadi Kapolsek di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah. Ya. Kemudian karena ghiroh atau keinginan mendalami agama, kemudian saya sering mendengarkan ceramah-ceramah di Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki. Di tempatnya Abu Bakar Ba'asyir. Kebetulan dengan kantor jaraknya cuma 6 atau 7 kilo lah. Karena memang saat itu Al-Mu'min Ngruki tahun 95, 94, 95, 96-an lah. Sini itu sangat keren, sangat bagus. Menjadi idola daripada putra-putri para pejabat lah ya. Karena di sana tidak hanya dididik ilmu agama, tapi juga disiplin semi militer. Nah, belakangan nggak taunya itu ikdat lah, latihan-latihan perang segala macam. Sampai pada satu titik saya pengen berangkat ke Afghanistan, bergabung dengan kaum atau kelompok mujahidin yang waktu itu memang Afghanistan kan masih diintervensi oleh Uni Soviet. Nah, seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau bertanya kenapa seorang TNI, Polri atau siapapun mereka bisa terpapar, karena memang virus ideologi ini pemaparannya tidak lewat droplet seperti virus COVID-19 atau virus biologi, tapi penularannya lewat penglihatan dan pendengaran. Apalagi sekarang zaman medsos, ya ada YouTube, ada media sosial. Nah ini pintu masuknya adalah kaum penceramah. Kalau penceramahnya itu baik, moderat, kemudian soft, mendamaikan, ya, mempersatukan, maka itu menjadi pintu keluar. Tapi kalau penceramahnya itu radikal, intoleran, ya, mempropagandakan kebencian, kesombongan dan lain sebagainya, maka itu pintu masuk. Nah itu virus. Jadi mereka mendikotomi, membentur-benturkan antara agama dan budaya. Agama dan negara. Maka sering kan dalam propaganda mereka, kita berjuang membela agama. Karena kalau agama itu jaminannya dunia dan akhirat. Tapi kalau Pancasila, negara, itu hanya dunia. Nah ini sedang memanipulasi dia. Jadi kalau para ulama, ya para ulama masyhur ini,
itu mendefinisikan radikalisme dalam agama. Dalam konteks ini di Indonesia ini kan mayoritas Muslim nih, Muslim ya. Radikalisme atau ekstremisme Islam adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi Islam. Caranya bagaimana? Memanipulasi, mendistorsi, dan mengideologisasi Islam. Misalnya saya tanya ke Celia ya, milih Pancasila atau milih Alkitab? Iya kan? Nah ini kami sedang membrainwash. Oke. Ya. Pasti mayoritas akan milih Alkitab. Ya. Milih Pancasila atau Al-Quran? Pasti milih Al-Quran. Milih bela negara atau bela agama? Pasti kecenderungan anak-anak bela agama. Nah, inilah pendikotomian atau membenturkan antara agama dan negara. Ini proses brainwash radikalisme. Oke, terus balik lagi lanjut ke ceritanya Bapak nih. Ya. Dari instansi waktu itu, seperti apa tanggapannya? Waktu Bapak sempat itu tadi, Ya. ikut-ikut pengajian gitu. Ya, instansi juga nggak paham saat itu. Oh. Saat itu belum ada undang-undang terorisme kan. Undang-undang terorisme itu kan baru pasca bom Bali kan. Nah, bom Bali kan 2002. Nah, ternyata pelakunya kan dari alumni, kebanyakan dari alumni pondok pesantren Al-Mu'min Gruki, di mana saya sering dengar ceramah. Nah, terus itu gimana itu? Nah, saya saat itu sudah transisi 2002. udah tervaksin berarti. Sudah, ya begitu. Gimana waktu itu prosesnya? Proses penyadarannya Iya. ya. Jadi begini. Kalau ini dari perspektif agama saya ya. Ya. Tidak ada seorang pun akan sadar, akan beriman, akan taubat, illa binillah, kecuali hidayah, kecuali izin dari Tuhan. Tetapi Tuhan memurkai orang-orang yang tidak menggunakan akal. Kalau dari ilmu apa itu kan sering dikatakan manusia itu sejatinya adalah binatang yang berakal, ya kan? Ya kan dari ilmu-ilmu kita belajar biologi dan lain sebagainya itu kan. Nah, ketika akal kita diracuni oleh virus-virus ideologi itu, maka tidak bekerja dengan baik. Disinilah muncul namanya kesombongan, merasa paling benar, merasa paling islami, merasa paling agamis, merasa paling ahli surga, merasa paling, ya yes, pokoknya dirinya merasa paling beriman, orang lain kafir. Nah, jadi ini kuncinya hidayah. Hidayah. Nah, setelah itu juga kita yang kedua tentunya doa ya dari orang tua, doa dari teman, sahabat, ya keluarga. Dan yang ketiga kita mencoba karena sudah mulai proses kesadaran, kita inklusif, tidak eksklusif lagi. Inklusif, bergaul, bermasyarakat seperti biasa. Nah, kelompok-kelompok yang terpapar paham radikal itu kan kecenderungan mereka eksklusif. Kacamata kuda. Karena tadi merasa paling benar, merasa paling mulia, merasa paling agamis. Paling suci dan paling pendosa. suci, semuanya pendosa. Nah, gitu lah. Nah, maka sering saya katakan virus ini namanya virus takfiri. Virus takfiri atau paham takfiri ini adalah paham dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda. Tidak hanya beda agama, bahkan beda seagama tapi beda kelompok pun dia kafirkan kalau belum baiat atau belum menjadi golongannya. Nah ini, nah paham takfiri ini sejatinya adalah paham kekafiran yang tidak disadari. Makanya dikatakan oleh Nabiullah Muhammad, Rasulullah ya, untuk orang Islam ini ya, hati-hati di dalam mengkafirkan orang lain. Karena bisa jadi kalau orang itu tidak kafir, maka kekafiran itu akan balik kepada dirinya. Nah, ini yang dialami, yang memapar oleh mereka-mereka kaum atau kelompok-kelompok yang terpapar virus radikalisme terorisme. Okay. Jadi intinya 3 tadi. Pertama hidayah, udah dapat hidayah. Nah, ya kan? Tentunya ini karena doa dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, karena pergaulan lingkungan, berubah sikap dari eksklusif menjadi inklusif, sehingga yang tadinya intoleran menjadi toleran. Oke. Oke. Nah, kemudian yang ketiga,
adalah kita ketemu dengan seorang mursyid, seorang guru atau tokoh agama yang benar, yang baik. Nah, tokoh agama atau guru atau ustadz yang baik dan benar itu yang bagaimana? Yang tidak hanya mengajarkan beragama secara ritual, tapi juga beragama secara rohani. Mengajarkan akhlak, perilaku, budi pekerti. Kalau dalam konteks pemahaman agama Islam disebut ihsan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, rahmat dan kasih sayang Tuhan itu ada pada orang-orang yang ihsan. Artinya orang ihsan itu orang yang berbuat baik, berperilaku, berbudi pekerti, mulia, berperilaku baik. Selalu kalau dalam bahasa agamanya itu khairunas anfa'ulinas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak berguna, bermanfaat untuk manusia yang lain. Ya, tapi Pak, pas udah masuk di kelompok itu ya, dan akhirnya tadi itu ada beberapa faktor yang akhirnya membuat Bapak tersadarkan. Ya. Pas sesudah itu ngerasa ada yang aneh nggak sih? Pas ngelihat iya, otomatis. Contoh gini. Sheila pernah terpapar virus COVID belum? Pernah ya, sampai hilang rasa? Enggak sih, kebetulan. Enggak, iya. Tapi di PCR ada ya. Ya. Nah, begitu sehat, Sheila lebih peduli nggak sama diri Sheila maupun orang lain? Karena kasihan kan, nggak enak loh nanti kalau misalnya kena virus itu. Sama, saya juga begitu. Dulu pernah kena virus ideologi itu, begitu dapat hidayah sadar saya militansinya tidak berkurang, tapi justru bertambah karena menyadari pernah salah. Untuk bagaimana supaya orang lain itu tidak terpapar. Sorry, ini jadi penasaran nih Pak, pas latihan perang nih, itu dilatihnya tuh untuk memerangi siapa? Ya untuk persiapan berangkat ke Afghanistan, berjuang berjuang bersama mujahidin, ya kaum mujahidin dulu dari Al-Qaeda kan dulu, sebelum ada JI itu kan, JI itu kan tahun 93 itu kan, untuk berjuang sama membela Afghanistan untuk mengusir Soviet saat itu. Oh saat itu, tapi dari kelompok itu sudah ada yang berangkat? Sudah ada. Nah saya kan baru keinginan aja. Oh gitu. Akhirnya ditarik nih, nggak usah deh, jangan. Ya, diselamatkan. Ya. Oke, baik. Nah setelah meninggalkan kelompok itu berarti kan sudah mendapat hidayah, sudah sadar lah istilahnya. Itu ada nggak sih Pak dari kelompok itu yang istilahnya kayak menahan atau? Mungkin ya, mungkin orang-orang itu karena saya kan polisi. Mereka kan takut juga kan? Iya juga sih. Iya kan, dia kan mungkin melihat, wah ini kan gitu. Dia hanya berharap kalau saya sudah benar-benar ini ya, mungkin virus saya ya ibaratnya masih OTG kali ya. Iya. Belum sampai kalau virus COVID itu belum sampai hilang rasa, separuh napas, mau mati, belum parah banget lah. Mungkin ya masih virus. Tapi takfirinya sudah. Ya, mengkafirkan orang lain yang berbeda. Makanya melihat Sheila itu kalau dulu saya bilang kafir ini halal darahnya. Tapi yang kasih kafir itu cantik-cantik loh. Terus waktu masuk di kelompok itu ya, tugas-tugas Bapak di kepolisian gimana? Masih tetap balance atau? Iya, otomatis terganggu ya. Automatically, oke. Otomatis terganggu saat itu ya. Saat itu karena saya sering pengajian, kemudian sering latihan tadi, sehingga jarang masuk kantor. Nah karena jarang masuk kantor, dipindahlah ke Polda Jawa Tengah, ke Semarang, dari Kapolsek ke Jawa Tengah. Nah dari Jawa Tengah, di Polda Semarang, di Jawa Tengah, otomatis tambah jauh kan, untuk tempat saya tadi. Akhirnya saat itu saya di sidang disiplin. Jadi oleh Ankum, atasan yang berhak menghukum. Nah begitu di sidang disiplin, nah waktu itu pasal yang diterapkan bukan pasal teroris, belum tahu mereka teroris. Saya hanya dilihat sebagai orang yang fanatik dalam beragama, itu aja. Sehingga pasalnya itu indisipliner, tidak pernah masuk kantor. Gitu. Nah kebetulan yang nyidang saya orang non Muslim. Kebetulan maaf ini ya, orang Batak kan keras. Nah orang yang terpapaham radikal ini kan orangnya sensitif. Karena merasa paling benar, ya sehingga dia apalagi melihat orang yang dianggap kafir kan, wah. Sehingga saat itu
Saya ya saat sidang disiplin ya gebrak-gebrak meja macam-macam. Akhirnya pasalnya ditambah. Jadi orang tantrum ya Pak gitu. Iya, tidak hanya indisipliner tapi juga insubordinasi melawan atasan. Akhirnya alhamdulillah wa innalillah saya ditahan 21 hari. Oh, oke. Oleh Provos Polda Jateng. Nah, tapi alhamdulillah karena ditahan itulah saya mengalami kontemplasi, penyadaran tadi. Kalau nggak ditahan ya mungkin udah berangkat ke Afghanistan. Waduh. Nggak ketemu kalian lagi. Nggak duduk di sini ngobrol ya? Mungkin ngobrolnya jadi ex-napiter. Waduh. Serem banget sih Pak. Nggak, ini yang cerita ya. Ini mohon maaf ya, ini mohon maaf. Jadi begini teman-teman. Kenapa saya kok mau cerita? Ya. Saya itu berprinsip begini, Sheila. Lebih baik saya punya prinsip ya, punya quote juga begini. Daripada bercerita kesuksesan, saya lebih senang menceritakan kegagalan bagaimana saya lebih senang menceritakan bahwa saya pernah gagal tapi kemudian bangkit. Ya. Karena dengan demikian itu akan mengedukasi, memotivasi terhadap ya masyarakat ataupun generasi muda ya di dalam menghadapi dinamika kehidupan yang penuh tantangan. Yes. Ya kalau orang sukses kan semuanya bisa. Tapi bagaimana dia pernah jatuh kemudian bangkit kembali supaya tidak frustasi, tidak mutung. Apalagi kan generasi Z ini kan luar biasa. Nah, itu tadi seperti yang Bapak sampaikan. Terus gimana akhirnya perjalanan karir Bapak ini bisa menanjak sampai sekarang menjadi Direktur Deradikalisasi. Gimana prosesnya? Kan setelah ditahan kan sudah selesai. Ditahan karena kasus indisipliner. Tadi kan dianggap sudah selesai dong. Nah kemudian perjalanan waktu kan mengalami transisi kesembuhan. Tidak fanatik lagi, ya kan? Tidak keras lagi. Ya akhirnya kan mengikuti jalan karir. Seperti biasa. Ya kalau sudah pernah divonis kan sudah selesai kan? Iya. Ya otomatis kan mengikuti. Ya. Dan pas sekarang menjabat sebagai Direktur Deradikalisasi lebih ngerasain tuh ya Pak, belong banget dong. Jadi. Ada idiom. Hanya orang radikal atau mantan radikal yang paham isi kepalanya orang radikal. Iya juga, benar-benar. Nah karena saya pernah ngalami seperti itu, maka diharapkan atau dianggap saya itu tahu tentang ini. Dan ternyata kan saya bisa memvaksin. Secara ideologis kan begitu. Nah justru karena akhirnya Bapak tahu nih ya isi kepala orang radikal ini yang dideteksi sama BNPT sendiri, kalau orang yang berpotensi sebagai terorisme ini apa aja Pak? Ya, radikalisme, terorisme itu berpotensi pada seluruh manusia. Oke. Sekarang kita bagi kalau kita bicara ketahanan nasional bangsa Indonesia. Ada kan sekali? Ketahanan nasional bangsa Indonesia itu adalah kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Ipolek sosbud kum hankam, ideologi politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Nah, dalam konteks radikalisme itu kan ideologi. Nah, ideologi ekstrim itu dalam konsep ketahanan nasional itu dibagi 3. Ekstrim kanan yang mengatasnamakan agama, ekstrim kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme, dan ekstrim lainnya. Ekstrim lainnya itu ada liberalisme, kapitalisme, sekularisme, separatisme. Nah, dan ini semuanya sudah pernah dialami oleh Indonesia dan sudah pernah jadi teroris semua. Contoh, ekstrim kanan. Tahun 49, tahun 50-an ada pemberontakan yang namanya DITII. Darul Islam, tentaranya TII, Tentara Islam Indonesia, untuk mendirikan NII, Negara Islam Indonesia. Nah, NII sekarang udah udah masuk list DTTOT, Daftar Terduga Terorisme dan Organisasi Terorisme. Ini pernah. Kedua, ekstrim kiri yang mengatasnamakan komunisme, marxisme, leninisme. Dulu ada pemberontakan PKI Madiun, teroris juga itu. G30 SPKI. Iya. Ada di sejarah pelajaran. Sejarah kan? Nah sekarang ekstrim lainnya, ya kan? Separatisme, liberalisme, kapitalisme. Ada dulu pemberontakan PRRI, Permesta, RMS, Republik Maluku Selatan. Sekarang ada separatis KKB. Jadi ini semua ada. Nah sementara konsensus nasional bangsa kita adalah
Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Ini yang namanya nasionalisme moderat. Nasionalisme moderat, inilah Pancasila, inilah yang mempersatukan pluralitas dan heterogenitas bangsa yang sangat majemuk ini. Gitu. Nah, terorisme radikalisme itu tadi ingin merubah Pancasila dan lain sebagainya ini. Ini yang berpotensi menimbulkan konflik. Oke Pak, kalau orang bisa ikut dan masuk ke golongan atau kelompok teroris, ini sebenarnya apa sih yang membuat mereka mau? Dijanjikan apa? Janjin surga itu. Jadi itu benar? Iya. Waktu itu Bapak dijanjiin seperti itu? Jadi begini ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan bahwa virus ini atau ideologi ini, ini kan memanipulasi, mendistorsi, ya, dan mempolitisasi agama. Gitu loh. Jadi agama yang suci, yang bersumber dari firman Tuhan untuk kasih sayang semesta, ya. Ini berarti kan harus untuk semuanya kan. Tapi ini didistorsi menjadi ide atau gagasan atau paradigma yang dia perjuangkan untuk kelompoknya. Ini namanya distorsi. Nah, terus bagaimana caranya? Dimanipulasi. Memanipulasinya yaitu memanipulasi ayat-ayat dalam Alkitab atau dalam kitab suci atau Al-Quran yang dipahami secara tekstual, bukan kontekstual. Sebagai contoh. Kalau dalam konteks peperangan, itu kan hukumnya kan kill or to be kill, betul gak sih? Kalau ketemu lawan, ya kalau nggak dibunuh, ya membunuh kan gitu ya. Nah ketika ayat-ayat peperangan tadi ditarik menjadi dalam konteks damai, ini kan bahaya. Misalnya kalau ketemu orang kafir dalam tanda kutip, ya, maka dimanapun kau bunuh. Nah itu konteksnya kan perang. Nah, kafir di sini maknanya yang memusuhi Islam. Kafir di sini artinya kan kafir, tertutup. Ya kan? Sehingga tidak mau menerima kebenaran, tidak mau toleransi, atau musuh yang memusuhi agama, memusuhi Islam. Sehingga ketika perang, maka musuh agama itu disebut kafir. Nah, konteks perang kan dimanapun berada ketemu musuh kan, kalau nggak dibunuh ya membunuh. Nah kalau ini ditarik menjadi konteks dalam damai ini, ya nanti yang non Muslim dianggap kafir, ya kan? Berarti boleh dibunuh, halal darah dan ini yang dipahami seperti ini kan? Ini kan menyimpang dari agama. Agama nggak seperti itu karena agama kan mengajarkan kasih sayang untuk semua. Tapi sampai rela ngebom dirinya sendiri. Ya, karena begini, karena doktrinnya mereka itu ingin masuk surga. Dia didoktrin kamu itu banyak dosa. Semua dosamu itu tidak akan bisa diampuni. Kecuali kamu syahid. Karena kalau syahid, matinya mati syahid, maka dosa tadi tidak akan dihisap. Tidak akan diperhitungkan. Tapi langsung masuk surga ketemu bidadari. Loh itu doktrinnya seperti itu. Sehingga orang yang tidak paham agama akan cenderung kena. Langsung jadi Jakarta Tarup semua ketemu bidadari. Ini realita. Oke, nah biasanya teroris itu bergeraknya ada yang sendiri atau memang berkelompok gitu sih Pak? Jadi begini, kalau kita bicara teroris itu kalau kita definisikan dulu ya. Terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme didefinisikan sebagai perbuatan atau tindakan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Jadi kekerasan di sini tidak hanya fisik, tapi narasi, verbal, ancaman ini juga masuk. Ya, tindakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, ya kan, yang menimbulkan suasana teror, rasa takut secara meluas, secara masif di masyarakat. Ya, yang bermotif ideologi, politik maupun gangguan keamanan. Ya. Jadi kalau narasinya dilengkapi nih ya, tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran terhadap fasilitas publik, fasilitas internasional, objek-objek vital, fasilitas lingkungan hidup dengan motif
ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Motif 3. Oke. Jadi gerakan mereka ini otomatis tidak hanya gerakan secara jaringan, ya. Jadi makanya ada a lone wolf. Ya. Nah, a lone wolf itu artinya serigala yang menyendiri. Jadi dia melakukan aksi terorisme tapi sendiri. Dia terpapar secara ideologi tetapi tidak masuk secara organisasi. Secara jaringan, sebagai contoh lah. Kayak yang nyerang di Mabes Polri. Ya seorang perempuan itu loh. Ya, apa Saskia itu kan. Nah. Dia terpapar secara ideologi. Paham terorisme. Nah, dari mana? Dari media sosial. Dari mana? Dari ujaran-ujaran kebencian yang dia dengar di media sosial. Tapi dia tidak bergabung dalam organisasi JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Nah, gitu. Jadi dia bergerak sendiri ya? Bergerak sendiri, Oke. ya. Agak serem sebenarnya. Tadi Bapak ngomongin media sosial. Berarti sekarang ya, di mana digitalisasi ini kan kencang banget ya, 4.0. Berarti begitu impact-nya ya, media sosial ini ke kehidupan sekarang gitu, di masa-masa sekarang. Apalagi yang rame-rame sekarang ini ya, tentang politisasi agama, politik identitas. Itu ada kaitannya dengan teror-meneror gitu nggak sih Pak, yang terjadi sekarang? Sangat itu. Jadi kan levelingnya atau tahapannya ini ya, seseorang atau kelompok orang sebelum jadi teroris, itu yang pertama ini, level pertama, mereka eksklusif dulu. Kalau eksklusif itu artinya ya dia mengelompok, merasa diri kelompoknya yang paling benar, orang lain salah. Oke. Nah yang kedua, setelah dia eksklusif, otomatis dia akan intoleransi terhadap keragaman, perbedaan, nggak mau menghormati perbedaan. Apalagi di pilpres itu, itu menjala kan, karena pilihannya menganggap orang lain salah. Pasti ini, ya, ini nggak boleh. Ini udah intoleran itu. Nah yang terjadi di Indonesia sekarang ini, ntar dulu ini dulu nih, biar jelas semua nih teman-teman ini. Setelah eksklusif, kemudian intoleran, ya kan? Nah baru dia meningkat. Radikalisme. Kalau radikal kan boleh. Yang sedang kita diskusikan itu diskusi secara mendasar, mengakar, substansial. Ya kan boleh. Tapi tidak boleh isme. Isme itu paham atau ideologi. Radikal, good. Radikalisme, nggak boleh. Nah, eksklusif, intoleran, radikalisme. Apa dia? Dia sudah, oh berarti negara ini nggak benar. Muncullah persepsi ketidakadilan. Wah, pemerintah tidak adil, pemerintah zalim. Berarti karena tidak berdasarkan agama, dasarnya adalah Pancasila. Ah, itu masuk dia radikal. Ya, masuk dia radikalisme. Nah, kemudian melihat perkembangan, apalagi lihat media sosial, aduh ini, waduh ini ada ini, padahal hoax, ya kan? Wah ini begini, wah ini negara sudah zalim, wah ini barang siapa beramar ma'ruf, ya dengan tangannya, lakukan dengan tangannya. Kalau nggak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Kalau nggak mampu dengan lisannya, dengan hatinya. Nah, amar ma'ruf, menegakkan kebenaran, keadilan, memberantas kezaliman dengan hatinya, itulah selemah-lemahnya iman. Nah, jadi karena kalau kita memberantas kezaliman, menegakkan keadilan menurut mereka dengan hati atau dengan diam, nah, itu lemah imannya. Harus dengan tangan. Kalau dengan tangan, wah dilihat ya, wah ini kelompok ini ada al-jamaah atau Islam jamaah atau al-Qaeda al-Islamiyah atau mungkin jamaah Islamiyah atau wah dia menegakkan kebenaran, menegakkan Islam dengan senjata, dengan tangannya. Gabung dia, masuk menjadi jaringan teror, jadilah terorisme. Bisa ya orang dicuci otaknya gitu loh maksudnya. Apakah memang karena kurang literasi? Kurang literasi, kurang piknik. Loh iya, kurang piknik, kurang bergaul karena eksklusif tadi kan, iya kan? Makanya harus banyak bergaul, banyak baca buku, banyak dolan, piknik. Nah ini belum musik sudah haram, ya toh? Apalagi kumpul-kumpul bid'ah.
ya kan? Yasinan, kenduri, maulid, sedekah bumi, sesat. Ya akhirnya kan kurang piknik. Iya. Kurang Paham ya? open mind gitu ya. Open mind. Yes. Nah, yang terjadi Open sekarang mind ini atau dirty mind? Bukan ya? Bukan. Bukan. Oh iya. ya, Boleh tapi deh, gini, bener. Pak, ya. Artinya kalau orang nggak open mind berarti kan dirty mind dong. Iya. Iya kan, pikirannya jadi keruh kan. Bener. Tapi jangan dibahasakan Arab, nggak boleh. Bisa dibilang saking bebasnya kebebasan jadi. Ya kalau nggak salah demokrasi kita ini demokrasi liberal atau demokrasi Pancasila menurut saya. Menurut saya deh. Harusnya sih Pancasila ya. Harusnya Pancasila, tapi realitanya. Agak-agak di luar Nurul. Kalau nggak salah Pak Jokowi sendiri mengatakan ya ketika diwawancara oleh Pak Karni Elias ya demokrasi kita kan karena liberal kan, siapapun bisa mengemukan, bahkan presiden pun dicaci, Iya ya, kok iya bisa kan? sebegitu frontalnya ya? Iya. Sekarang pertanyaan saya, kalau demokrasi Pancasila itu kan sila-sila yang 5 tadi, apa demokrasi itu kan harus memenuhi atau sesuai dengan sila-sila yang dalam Pancasila yang 5 kan? Ya. Ketuhanan yang Maha Esa, ya kan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijakan dan persyaratan, yang kelima keadilan sosial. Ini kan Pancasila ini kan memang bukan agama, betul kan? Dan tidak untuk menggantikan agama. Tapi Pancasila ini kan oleh founding father kita dirumuskan, digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya yang ada di Nusantara. Ya. Semua sila-sila ini kan substansi dan perintah Tuhan di dalam agama. Jadi kalau misalnya ini dengan atas nama kebebasan demokrasi, orang mencaci, orang memfitnah, orang membuli, itu kira-kira sesuai dengan ajaran agama enggak? Enggak. Sesuai dengan ajaran Pancasila enggak? Tidak. Kebebasan berdemokrasi, ya atas nama intelektual, atas nama akademisi, terus menghujat ini, itu kira-kira mempropaganda atau memecah belah atau mempersatukan? Membangun kebencian, membangun social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintah, ataupun pemimpinnya yang sah, dengan ujaran kebencian, dengan caci maki, ya ada juga yang dengan fitnah, dengan hoax. Ini kira-kira Pancasilais atau agamis atau enggak? Nah ya kita merefleksi diri. Nah, Sela, bangsa kita adalah bangsa yang paling heterogen di muka bumi. Artinya bangsa kita itu adalah bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar di dunia. Kenapa? Coba kita bandingkan ya. Bangsa Arab secara umum. Bangsa Arab. Ini kan satu suku bangsa Arab. Satu bahasa Arab, ya. Relatif mungkin agamanya Islam, ya. Tapi harus terpecah menjadi 21 negara. Ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, ada Qatar, Yaman, Kuwait, ya, dan lain sebagainya. Ya kan? Suriah konflik, Libya konflik, Afghanistan tuh hanya 7 suku bangsa. Afghanistan tuh sampai sekarang. Nah, kemudian Somalia itu relatif homogen. Satu negara, satu suku bangsa, satu agama, satu bahasa, satu mazhab, satu aliran. Ya masyarakat kalau dengar kata-kata negara Somalia apa yang ada dalam benaknya? Bajak laut, negara konflik, negara gagah. Padahal itu homogen. Nah, kita bandingkan dengan negara kita. Negara Indonesia. 1.300 lebih suku bangsa. Coba. Bahasa lokalnya lebih dari 700. Lebih dari 700. Pulau tersebar pada 17.480 pulau ketika air laut pasang. Kalau air laut surut tambah itu pulau. Kalau punya rezeki kau beli pulau aja. Ada ribuan pulau belum dikasih nama itu. Bayangkan. Ya. Udah sukunya 1.300 lebih, bahasa lokalnya ada 700 lebih, pulaunya paling banyak, agamanya paling banyak di dunia. Di Indonesia? Indonesia yang terkenal itu kan 6 agama besar nih.
Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik, Protestan. Ternyata ada kepercayaan lokal sebelum 6 agama datang ke Nusantara. Penghayat kepercayaan, ada kejawen, ada Sunda Wiwitan, Kapitayan. Jangan sebut animisme, salah kau. Nggak bisa itu. Itu diksi Belanda, itu diksi penjajah itu. Iya itu ya. Ini yang harus kita luruskan. Mereka itu Tuhannya sama. Kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, kalau disebut animisme, dinasme, enggak. Dia enggak nyembah patung, enggak nyembah apa, enggak. Oke. Ini ada 1638. 6 agama besar plus yang tergabung dalam penghayat kepercayaan tadi, itu ada 1638. Begitu plural, begitu heterogennya bangsa kita ini. Wajar dong kalau dianggap sebagai bangsa yang memiliki potensial konflik paling besar. Ya. Inilah pentingnya Pancasila, mempersatukan pluralitas dan perbedaan keragaman tadi. Kalau Pancasila diganti dengan katakanlah ekstrem kanan, ingin agama berdasarkan Islam, kamu nggak terima non-Muslim. Papua ingin merdeka, Maluku, Sulawesi Utara ingin merdeka, pecah kan? Ya, atau ingin apalagi liberalisme, kapitalisme, wah jadilah oligarki dan lain sebagainya. Bagi banyak yang sering bilang rata-rata ini punya mayoritas superior, yang lainnya nggak diajak. Nah, iya makanya itu kita harus komit terhadap konsensus nasional itu. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, NKRI, harga mati sampai mati. Siap, oke. Nah dari pantauan Bapak nih selama ini gitu ya, masih seberapa kuat ini pengaruhnya terorisme di Indonesia sekarang? Ya. Kalau dibilang kuat atau tidak kuat, ya, maka saya lebih senang dengan mengatakan mengkhawatirkan. Ini berpotensi membuat konflik, memecah belah bangsa. Dan ini selalu menunggangi agama yang mayoritas, menunggangi kebebasan berdemokrasi, walaupun mereka anti demokrasi sebenarnya. Teroris ini anti demokrasi, karena demokrasi itu dianggap produk togut, produk setan. Dia ingin mendirikan negara agama menurut versinya. Itu sering disebut teokrasi, ya, negara Tuhan. Pokoknya semuanya harus berdasarkan firman-firman Tuhan menurut versi mereka. Nah, yang jadi masalah, kenapa saya lebih senang mengatakan mengkhawatirkan, ya. Pernah dengar enggak sih komunisme, Marxisme, Leninisme di Indonesia? Udah jarang sekali kan, dan relatif plus kan. Kalau ada itu ya ternyata setelah diungkap, ditangkap, ternyata hoax. Dia sendiri yang teriak-teriak komunisme, dia sendiri yang bikin bendera, dia sendiri yang bakar. Setelah ditangkap, ditelusuri hanya untuk membuat gaduh. Kenapa bisa begitu? Karena ekstrim kiri atau radikalisme kiri yang mengatasnamakan komunisme, Marxisme, Leninisme sudah dilarang. Larangannya TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66. Dikuatkan pasca reformasi dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Larangan terhadap penyebarluasan atau propaganda ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme. Clear. Nah, yang tidak dilarang itu yang ekstrim kanan atau radikalisme kanan dan lainnya. Jaringan teroris dilarang. Hizbut Tahrir HTI dilarang, dibubarkan. FPI dibubarkan. Yang dilarang, yang dibubarkan organisasinya dengan undang-undang ormas. Tetapi ideologinya tidak dilarang. Yang dilarang kan cuma yang kiri. Yang kanan yang lainnya, yang ingin khilafah, ingin mendirikan negara Islam, ya, ingin merdeka. Kalau hanya ingin dan menyebar, enggak apa-apa. Kalau sudah angkat senjata baru ditindak. Tapi kan mindset paradigma masyarakatnya kan sudah teracuni dulu. Saya sih paham ya? Ya. Jadi ini sangat mengkhawatirkan bagi negara Indonesia yang sangat plural, yang sangat majemuk ini. Inilah yang namanya ideologi transnasional. Ideologi transnasional ini adalah kontra atau antitesa ideologi Pancasila. Yang notabene nasionalisme moderat yang bisa mempersatukan kita. Tuh. Paham?
Paham. Jadi mungkin Bapak bisa memberikan kisi-kisi ya, mungkin biar sahabat Liputan 6 bisa tahu nih sebenarnya sebagai masyarakat kita tuh harus melakukan apa supaya terjadi pencegahan terhadap perilaku-perilaku mitigasi ya, mitigasi baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Ya, jadi begini, ada 4 atau 5 poin. Yes. Indikator seseorang atau kelompok orang itu masuk dalam kategori radikalisme. Ya, yang berujung atau berpotensi menjadi terorisme. Indikator yang pertama, seseorang dikatakan radikalisme jikalau mereka tidak memiliki komitmen kebangsaan, yaitu konsensus nasional, tidak punya komitmen terhadap Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, UUD 45. Dia ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Nah, ini masuk. Yang kedua, mereka eksklusif. Tadi kacamata kuda tadi, ya, merasa paling benar, sombong dan lain sebagainya. Dan intoleran terhadap keragaman yang ada. Yang ketiga, mereka anti budaya dan kearifan lokal, terutama anti budaya-budaya gotong royong, persatuan yang dicerminkan dalam tradisi-tradisi keagamaan, misalnya ada yasinan, tahlilan, sedekah bumi, maulid, halal bihalal. Kalau di Nasrani ada apa itu namanya, Jumat Agung, misalnya gitu ya, Paskah, Natal. Paskah, itu tuh anti mereka terhadap itu. Nah, itu masuk radikalisme. Yang keempat, mereka pro kekerasan, ya, mereka pro kekerasan. Artinya itu orang berbuat keras atau apa, bullying ataupun mau ini tuh ya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun verbal. Orang menfitnah, oh nggak apa-apa, nggak seiman, nah gitu loh. Itu termasuk pro kekerasan. Baru yang terakhir, mereka anti terhadap negara dan pemerintahannya yang sah. Anti di sini bukan berarti kritis. Kritis wajib dong, di era demokrasi boleh. Tapi kritis harus membangun, harus konstruktif, harus rasional, harus memberi solusi. Nah, anti di sini maknanya membangun bencian, membangun kebencian, memecah belah, membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap negara dengan hoax, fitnah, adu domba. Kenapa? Ini kan tujuannya politik mereka. Kalau sudah pemerintah tidak dipercaya, maka bisa konflik. Kalau udah konflik, maka bisa diambil alih kekuasaannya. Kan begitu. Tuh. Jadi apa yang harus dilakukan? 1, hati-hati di dalam menggunakan gadget, handphone, ya. Yang kedua, unfollow terhadap oknum penceramah, akun-akun yang mengajarkan kebencian, yang mengajarkan intoleran, yang mengajarkan radikalisme, yang mengajarkan anti pemerintahan. Anti ya, sekali lagi bukan kritis, kalau kritis boleh. Harus unfollow. Itu penyebar virus semua. Yang ketiga, follow terhadap akun, terhadap penceramah yang mendinginkan, yang mempersatukan, yang mendamaikan. Itu. Baru yang berapa tadi? Udah 3 ya? Nah, ya keempat, tambah 4. Nanti dikira kampanye lagi. Yang keempat, ya, yakini, ya, bahwa Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945, ini adalah perjanjian atau konsensus nasional, perjanjian suci yang harus kita taati, yang harus kita hormati, dan harus kita amalkan. Kenapa? Pancasila memang bukan agama dan tidak untuk menggantikan agama. Tetapi Pancasila itu dirumuskan oleh founding father bangsa Indonesia, para ulama, para tokoh bangsa, tokoh nasional yang digali dari nilai-nilai luhur agama dan budaya Nusantara. Semua silanya itu adalah perintah Tuhan di dalam agama. Jadi kalau mengamalkan Pancasila, sejatinya mengamalkan agama. Melawan Pancasila, sejatinya melawan agama. Dan yang terakhir, bangsa kita, bangsa Indonesia, ini kaya budaya, kaya kearifan lokal, kaya keragaman, tapi juga kaya sumber daya alam. Leluhur kita pernah menguasai peradaban dunia, ya.
Sebelum Masehi ada yang terkenal katanya bangsa Atlantis. Ada Sriwijaya, ada Majapahit. Ya, kan luar biasa ini. Artinya DNA bangsa Indonesia itu DNA orang-orang hebat. Dan kita punya sumber daya yang luar biasa sebagai anugerah Tuhan. Ini harus dijaga. Ya. Bangsa kita akan maju, akan jaya, akan sejahtera kalau masyarakatnya semua kompak bersatu. Rukun membangun untuk kemajuan bangsa. Jangan mau diadu domba. Itu. Oke, siap, mantap ya. Mantap. Sahabat Liputan 6 gimana, udah dicatat ya tadi poin-poin disampaikan Pak Ahmad ya. Mantap, ini makan tabungan. Apa ya? Aku jadi mikir nih Pak, aduh. Iya. Tapi keren sih, keren. Sekarang gini ya, kita ini kan ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini kan sudah digunakan, filosofinya digunakan oleh PBB loh. Ada itu banyak di YouTube atau di media itu. Karena memang Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda. Perbedaan ini adalah kehendak Tuhan. Ini sunnatullah. Hakikatnya perbedaan ini adalah dari satu Tuhan. Pak Ahmad ini asik banget loh Pak. Kalau kita lanjut bisa 3 hari 3 malam kayaknya ya. Iya, kuat-kuatan aja. Kita banyak ngobrol gitu. Tapi begini ya. Kita ini kan memang harus banyak wacana diskusi ya. Iya. Kan sebagai untuk edukasi dan untuk inspirasi, karena ya ini wujud kepedulian kita pada bangsa kita yang kita cintai ini, betul, ya kan. Betul. Sekali lagi bahwa perbedaan itu sunatullah. Ya. Dan kita harus hargai perbedaan itu. Dan indah gitu. Ya. Karena kalau yang sama, yang seragam kan kayak panti asuhan ya. Waduh. Udah deh, kayaknya nih di luar kamera ntar kita bakal ngobrol lagi. Ada ini. Ya? Enggak, ini guyon aja gini lah. Nah gini lah, orang yang tidak menghormati perbedaan itu kan aneh toh. Orang itu kehendak Tuhan kok. Betul nggak sih? Indah kan kalau ya beda baju kan enggak apa-apa. Tapi esensinya tetap manusia. Makanya kalau Gus Dur dulu mengatakan, orang yang hebat, orang yang level tertinggi itu ketika merasa persaudaraan sesama manusia. Kalau bahasa agama Islamnya itu namanya ukhuwah insaniyah. Setelah ukhuwah mungkin kalau orang Islam sesama saudara, sesama agama lah ya, ukhuwah Islamiyah sama Islam bersaudara. Ada ningkat lagi namanya ukhuwah watoniyah, kita saudara sesama anak bangsa. Tapi paling tinggi kata Gus Dur dan kata para ulama ya adalah ukhuwah insaniyah, saudara sesama manusia. Bahwa dalam diri manusia itu ada fihimir ruhi, ada roh kudus kalau kamu. Kalau Islam Ruhul Kudus. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Oke, siap. Ini gimana nih, masih mau lanjut obrolannya? Karena seru banget deh, seru abis loh Pak ngobrol sama Bapak nih. Kayak gak habis-habis. Tapi gue capek ngobrol dulu. Iya, makanya. Kayaknya udah 10 jam kayaknya tadi ya. Ya udah kalau gitu nanti kita ngobrol off the record ya. Pak Ahmad sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Sudah berbagi ilmu gitu ya. Iya, sama-sama. Sama. Merdeka. Oke, sahabat liputan6.com, itu tadi obrolan kita di Bincang Liputan 6 bersama dengan Bapak Ahmad Nur Wahid. Seru banget ya, bahkan obrolannya tuh benar-benar ada isinya, berdaging semua. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita tentunya. Dan sampai jumpa, kalau gitu nanti di Bincang Liputan 6 kita akan ngobrol dengan siapa lagi kira-kira ya. Aku Sheila Oktaviani pamit and see ya.